Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mustika, NPM 2010101121111015, kelas manajemen 2A dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dan dosen pengampu Ibu Helmawati, SE, MSI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Di sini saya diminta untuk menjelaskan tentang bab 2, perhitungan pendapatan nasional. Pada buku Makroekonomi ciptaan Bapak Sudorno Sukirno. Beberapa konsep dalam perhitungan pendapatan nasional. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasionalnya, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian, 3 cara perhitungannya dapat digunakan, yaitu 1. Cara pengeluaran. Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut. 2. Cara produksi atau cara produk neto. Ini berarti dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian. Cara pendapatan. Dengan perhitungan ini, pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Untuk melengkapi mengenai perhitungan pendapatan nasional, di sini kita juga akan menerangkan tentang cara untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1986 sampai dengan 2003 dan serta masalah perhitungan dan kegunaan data pendapatan nasional. Berikut beberapa istilah pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan. Seringkali juga membantu menambah ekspor. 2. Produk nasional bruto, yaitu dalam bahasa Inggris dinamakan Gross National Product, adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam perhitungan pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produk yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Ini berarti secara konseptual, pendapatan warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia adalah keuntungan multinasional Jepang yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia, tetapi sebalik pendapatan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk dalam produk nasional bruto di Indonesia. Dengan memperhatikan perbedaan di antara PDB dan PNB di atas, didapatlah dirumuskan sifat hubungan di antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto. 3. Dua pengertian dalam pendapatan nasional. Ini berarti jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produk yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun. Di dalam sistem perhitungan pendapatan nasional, jumlah pendapatan ini dinamakan produk nasional neto pada harga faktor atau secara ringkas pendapatan nasional. 4. Pendapatan harga berlaku dan harga tetap.
Ini berarti adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diberikan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang diteruskan digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapatkan dalam perhitungan secara ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional yang real. 4. Pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor. 5. Pendapatan nasional bruto dan neto. Berikut cara perhitungan. 1. Cara pengeluaran. A. Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintahan, pembentukan modal tetap sektor swasta, ekspor neto, menghitung produk domestik dan produk nasional dengan cara PN sama dengan PNB, pajak tak langsung dikurang depresiasi, itu termasuk di dalam Indonesia. Masalah perhitungan 2 kali. Nilai barang jadi dan nilai tambah. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa terdapat 2 alternatif dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran dan cara produk neto. Dengan cara pengeluaran yang diperhatikan adalah nilai barang jadi perabot yang dijual toko perabot. Sedangkan dengan cara produk neto yang diperhatikan dalam tambah nilai yang diwujudkan oleh 4 kegiatan ekonomi. Cara perhitungan 2. Cara produk neto. Produk neto atau net output berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produk. Dengan demikian, cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional, cara menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Ikut cara perhitungan 3, cara pendapatan, ialah tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga dan keahlian keusahaan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlah pendapatan tersebut, akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional lainnya yang berbeda dengan yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan kedua cara lainnya. Penggolongan pendapatan faktor produksi. Contoh dari bentuk pendapatan yang demikian adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan perseorangan. Untuk perusahaan perseorangan, misalnya restoran yang dikelola oleh anggota keluarga, yang dimaksudkan keuntungan usahanya adalah gabungan dari gaji, upah, bunga, sewa, dan keuntungan sebenarnya dari usaha yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi. 2 contoh perhitungan, yaitu yang seperti di samping. Komponen yang terutama dari pendapatan nasional adalah ganjaran untuk pekerja, yaitu upah, gaji, bonus, dan pendapatan pekerja yang lainnya, yang nilainya sebanyak 4.703 US$ miliar dan meliputi hampir 70% dari pendapatan nasional. Hubungan di antara GNP dan NI. Dalam perhitungan cara pengeluaran, nilai pendapatan nasional yang diperoleh adalah produk nasional bruto atau GNP. Sedangkan perhitungan cara penghasilan pendapatan nasional atau national income adalah NI, pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. 1. Pendapatan pribadi.
2. Jenis-jenis pembayaran pindahan. 3. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. 4. Yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi. 5. Pendapatan nasional. 6. Pendapatan pribadi. 5. Pendapatan disposable. Berikut menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai berikut. Masalah perhitungan dan kegunaan data. 1. Masalah perhitungan. A. Masalah mengumpulkan data dan informasi. B. Memilih kegiatan yang nilainya produksi yang dihitung. C. Masalah perhitungan 2 kali. D. Menentukan harga barang-barang. E. Investasi bruto dan investasi neto. Kegunaan data pendapatan 1. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. 2. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 3. Memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. 4. Memberikan gambaran mengenai taraf kemakmuran. 5. Data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan have a nice day. Saya tutup dengan